Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Yang kedua, ayo kenalkan anak-anak kita kepada Rasul. Bihubbir Rasul, cinta kepada Rasul. Tidak akan sempurna iman seseorang kalau hanya cinta kepada Allah tapi tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Artinya apa? Supaya anak-anak kita ini mengikuti akhlak-akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, Bu, Rasulullah ini lahir ke alam dunia untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku kata untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak, terutama akhlak seorang anak kepada ibu dan bapaknya. Betul? Betul? Ayo, sakit yang luar biasa hati orang tua kalau punya anak, anaknya gak berakhlak sama orang tuanya. Betul? Tadi lagunya udah dinyanyiin tuh, bahkan Roma Irama juga udah nyanyiin. Bahkan ada juga lagu untuk seorang ibu. Maka ibu-ibu harus bangga jadi perempuan. Kenapa? Karena pahala yang luar biasa, ridho Allah yang luar biasa bagi seorang ibu ketika melahirkan seorang anak. Nyanyian-nyanyian yang sudah disampaikan tadi, keunggulan-keunggulan, keutamaan, kemuliaan seorang wanita luar biasa. Bahkan dalam sebuah qasidah juga dinyanyiin, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung. Nah iya Bu, itu tugasnya perempuan. Makanya Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang pertama yang saya hormati? Ibumu, lalu ibumu, lalu ibumu. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Ibu disebut 3 kali daripada bapak. Kenapa Mui? Kalau bapak pengen disebut 3 kali, silahkan kayak ibu-ibu. Nandung, lahirin. Makanya jangan coba-coba dengan ibu-ibu. Betul? Betul? Makanya di sini peran seorang ibu luar biasa buat anak. Al-Ummu Madrasatul Ula. Sebelum pondok pesantren, sebelum di TPA, sebelum di TPQ, pertama madrasah adalah ibu-ibu. Kenapa? 24 jam ibu ngurusin anak ketimbang bapak. Makanya ada yang nyebutin, kadang-kadang bapak-bapak ini lebih sayang sama istrinya ketimbang sama anaknya. Pak, Mumi mau tanya, bapak lebih sayang sama istri apa sama anak? Woi Pak, jawab. Yang di pojok jawab. Pak, lebih sayang anak apa istri? Oh jujur nih, istri. Kalau ada yang jawab sayang anak, bohong. Kok bisa begitu Mui? Kalau anaknya digendong sama tetangga biasa aja dia. Tapi kalau istrinya digendong sama tetangga ngamuk. Berarti suami lebih sayang sama istri ketimbang anak. Nah, tetap ayah juga perannya luar biasa buat anak. Betul? Yang gak bakal lahir kalau gak ada ayahnya. Betul? Betul? Ayo. Ya. Ini siapa namanya? Darwin siapa? Ya Muhammad Darwin ya. Ayo jadilah ibu, jagain Darwinnya. Ayo, dimana dengan kasih sayang? Ya, ibu bapak jagain anak kita dengan kasih sayang. Sebab ini anak kita ini target amal jariah. Kita orang tua ini bukan ahli ibadah. Orang tua kita ini sebagai orang tua bukan ahli Quran. Banyak maksiatnya, banyak bikin dosanya. Harapan kita anak-anak kita nanti yang membawa kita ke surga. Maka tidak lain arahkan anak-anak kita ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Kelak kata Nabi di yaumil kiamah, ada orang tua di dunianya berbuat maksiat, tapi dia berjuang anaknya ngaji. Kelak di yaumil kiamah kata Nabi, akan ada orang tua padahal di dunianya jarang sholat, jarang ibadah, tapi masuk surga. Kenapa? Karena anaknya. Tapi nanti kelak di yaumil kiamah akan ada orang tua yang ahli ibadah, tahajudnya rajin, duhanya rajin, baca Qurannya rajin, sholat wajibnya jangan ditanya lagi karena itu perkara wajib. Tetapi ketika di yaumil kiamah di akhirat dia masuk neraka. Kenapa? Karena orang tua membiarkan anaknya tidak ibadah, membiarkan anaknya tidak sholat.
Tuh kata Nabi di akhirat nanti. Ayo Pak, kita ini mengkaca diri. Kita ini manusia yang tiap harinya berlumur dosa, betul? Angkat tangan yang gak punya dosa. Mumui dan ibu bapak, yakin yang ada di sini semuanya pasti besar atau kecilnya berbuat dosa. Tapi mohon maaf, sebesar-besarnya dosanya manusia, seluas-luasnya dosa manusia, tapi lebih luas rahmatnya Allah, ampunannya Allah Subhanahu. Maka jangan bosan-bosan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, rahmatnya Allah lebih luas ketimbang dosa-dosa kita. Ampunannya Allah lebih luas ketimbang maksiatnya kita. Betul? Kenapa? Buktinya kita hari ini, walaupun kita tiap hari lupa dengan Allah, kadang-kadang kita berbuat maksiat, durhaka kepada Allah, ternyata Allah masih memberikan kesempatan buat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bersama-sama bermohon kepada Allah, perkumpulan kita hari ini, silaturahmi kita hari ini, di antara salah satu orang-orang soleh, ada doanya yang diijabah oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayo ajarkan anak kita akhlak kepada Rasulullah. Yang kedua, yang ketiga, bihubbi tilawatil Quran. Ajarkan anak-anak kita supaya cinta, senang baca Al-Quran, lalu bisa mengamalkan Al-Quran dari kecil. Alif fathah A, alif kasrah I, alif dhammah U, A, I, U, dan seterusnya. Syukur-syukur anak kita ini bisa hafal Quran, bahkan dengan suara indahnya. Begitu pulang dari pesantren, nah, pimpin ayah ibumu ini menjadi makmum, ayah ibumu ini menjadi makmum, kau jadi imam. Ayo silahkan jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan enak ya Bu, kalau yang imamnya anak-anak kita. Ayo dari kecil. Dulu Mumui 2017 pernah menghadiri di gedung SCTP itu acara santunan yatim sekitar 2000 anak yatim. Di antara 2000 anak yatim ada satu anak yatim masih kecil lah pokoknya. Ya sama lah pokoknya begitu. Usianya 7 tahun, tapi hafal Quran 30 juz. Usia 7 tahun, hafal Quran 30 juz. Kalau mau dengar berita orang sini, usia 70 tahun, juz 30 nggak beres-beres. Tuh, usia 7 tahun, juz 30 juz dia hafal. Bahkan pintar sambung ayat seperti yang ditayangkan di RCTI. Dibacakan ayatnya dia sambung, dibacakan ayatnya dia sambung. Tapi mau dengar juga selebih orang sini hebat-hebat kalau sambung ayat. Ibu-ibu bisa sambung ayat. Hah? Karena ibu-ibu ini rajin ngaji ketimbang bapak-bapak. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Ya, paling kompak pengajian itu ibu-ibu. Lihat ini, ketimbang bapak-bapak lebih banyak ibu-ibunya. Ibu-ibu ini kompak, pengajian kompak, ke pasar kompak, ngomongin orang kompak. Tuh ibu-ibu. Dan kalau pengajian ibu-ibu tasnya gede-gede, biarin, karena kasih sayang ibu luar biasa buat anaknya. Begitu pengajian tasnya gede, wah isinya lemper, jeruk, dan macam-macam. Itulah kasih sayang seorang ibu. Pengajian tuh masih ingat sama anaknya. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Nih, luar biasa, kompak ibu-ibu. Lihatin mukanya cantik-cantik, indah-indah. Mudah-mudahan cantiknya juga di rumah. Kadang-kadang ibu-ibu kebalik, kalau buat kondangan cantik, tapi keluar begitu masuk ke rumah kayak mak lampir. Ya Bu. Nih, bapak-bapak luar biasa. Kalau bapak-bapak ini kelihatan memang jarang ngaji, tapi kayaknya muka-mukanya rajin ngaji, baca Quran. Pak, ayo
Informasi dari Mumu yang nak nyambung separuh aja berbagi. Hah? Iya, Iya. nyambung. Bu, ayo bisa nggak? Kalau ibu sebagiannya lupa nih. Sekarang bapak-bapaknya. Ayo Pak. Kayaknya tegang semua nih bapak-bapak nih. Baca Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Hafal semua bapak-bapak, hebat ketimbang ibu-ibu. Kalau ibu-ibu bisa dari sini demo. Masya Allah. Ayo ajarkan anak-anak kita untuk senantiasa belajar Al-Quran. Sebab kenapa? Membaca Al-Quran akan menjadi syafaat kelak yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Syukur-syukur anak-anaknya hafal Quran. Mau doakan siapa? Darwin dan Darwin Kenzi. ini Allah jadikan anak yang soleh hafal Quran. Titip Pak Damsir, kalau memang Darwin pengen pesantren, arahkan ke pesantren. Karena Mumi juga waktu itu bahkan sekarang posisi Mumi masih di pesantren. Doakan supaya bermanfaat dunia akhirat. Di Lampung di sana, amin ya robbal alamin. Ayo ibu bapak, sebab kenapa di zaman yang luar biasa ini anak-anak kita sibuk dengan HP-nya. Maka ada orang tua yang curhat bahwasannya semenjak ada yang namanya sekolah daring, sekolah online, anak-anak saya kadang-kadang tingkah lakunya macam-macam. Maka kami sampaikan, tidak ada sekarang ini tidak ada pendidikan yang paling terbaik, ialah pendidikan pondok pesantren. Kenapa gue katakan demikian? Karena pesantren masih konsisten. Haram santri bawa HP di pesantren. Kalau ketahuan santri bawa HP di pesantren, maka kepalanya botak. Itu konsisten walaupun dengan zaman seperti ini. Walaupun sekolah belum konsisten. Ya, dulu sekolah haram bawa HP, tapi sekarang anak-anak sekolah wajib pegang HP. Tapi kalau pesantren dari dulu sampai sekarang masih konsisten. Santri tidak boleh bawa HP. Betul? Betul. Kita lihat dari situ. Artinya pesantren inilah yang mengarahkan. Insya Allah dunianya dapat, akhiratnya dapat. Lebih utama akhiratnya, dunia juga dapat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nih 3 poin fondasi untuk anak kita. 1, kenalkan anak kita kepada Allah. Yang kedua, kenalkan anak kita kepada Rasulullah dengan akhlak-akhlaknya Rasulullah. Yang ketiga, kenalkan anak-anak kita kepada Al-Quran dengan TPQ-nya, dengan TPA-nya, dengan pesantrennya. Terus selanjutnya dengan sekolahnya. Silahkan sekolah, tapi utamakan dulu urusan ngajinya. Kenapa? Karena ini pondasi. Silahkan mau apapun nanti jadinya anak-anak kita. Yang paling penting adalah pondasi iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Mui sampaikan. Pak Damsir mohon maaf kalau Mui kurang panjang lebar, atau mungkin kepanjang lebaran, atau mungkin terlalu luas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena memang Mui mau ada acara lagi nanti pulang dari sini ke Lampung, nanti acara di Lampung. Doakan, karena memang kemarin juga ada yang undang dari Malaysia. Acara apa itu Mui? Acara sunatan Upin Ipin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilapan. Sebelum Mui tutup, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Apabila ada kekurangan dan kehilapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah. Mohon ampun. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma fiqna bitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bapak Ibu tepuk tangan buat Momoy. Kaget dulu Ustaz Momoy turun. Ya Bapak Ibu hadirin, tamu para undangan yang saya hormati, setelah berdirinya Momoy di panggung kehormatan itulah kita yakin Bapak Ibu tidak galau-galau nikmat kecil yang diberikan oleh Allah, keberkahannya juga kecil. Inilah dia salah satu contoh kecil nikmat Allah tapi keberkahannya luar biasa, ilmunya luar biasa besar, suaranya juga luar biasa menggelegar. Mudah-mudahan ada hikmahnya buat kita semua. Yuk Ustaz mohon untuk mensyukuri nikmat yang sangat luar biasa dari Allah. Mohon dengan segala hormat untuk memandu doa.
bersama kita pada siang hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadini wa likulli sallallahu ala hadrati nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dhurriyyati wa ahli baitil kiram sallallahu alaihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afin wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu jibril karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqlana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka darajat wa tubaliguna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'da mamatina kala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuuna shighara wa limasaikhina wa liqarabatina wa liusadina wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna imama. Allahumma rizqa ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidina fil Muhammad wasal karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidina fil Muhammad. Allahumma rizqna salatan fi du'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في شفرة الموت ونجاة من العفو عند السبب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فضلك سبحان العزة ما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.